lagi di program Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Bersama saya, Lia Atmajaya. Ini khusus banget nih buat pateners yang mau memulai usaha tapi mungkin masih bingung produk apa kira-kira yang harus dijual. Nah, disinilah pateners bisa mendapatkan inspirasi lewat UMKM yang akan kita bahas di sini yang tentunya keren-keren dan juga kreatif-kreatif banget. Hari ini spesial banget, kita akan menuju ke kota Bogor. Yang pertama yang mau kita bahas adalah Sagala Tina Awi, yang sebetulnya nih kalau dalam bahasa Sunda artinya adalah produknya berasal dari bambu. Karena memang produk yang mereka jual itu bahannya dari bambu hitam, gombong dan juga tamiang. Nah, produk-produknya apa aja? Ada produk rumah tangga, ada souvenir dan juga hiasan interior rumah. Kayak apa ya? Langsung aja kita lihat. Awalnya dulu dari hobi sih sebetulnya. Dari hobi saya memainkan alat musik. Saya tertarik kepada suatu alat musik yang dari bambu. Yang alat musik itu katanya hampir punah. Makanya saya tertarik. Kenapa nggak kita lestarikan gitu. Makanya saya pelajari dari cara membuat, dari cara memainkan. Nah, alat musik itu namanya alat musik karinding. Ada celempung. Nah, yang dulu saya pelajari itu alat musik karinding. Untuk produk awal ini, saya belajar mengenal bambu, belajar cara membuat karinding ini kurang lebih hampir 2 tahun. Habis dari alat musik karinding, saya coba inovasi ke alat musik bambu lain, misalkan seperti suling. Ada celempung yang saya buat, terus alat-alat musik yang lainnya. Dari inovasi produk tersebut, dari karinding, celempung, kan ada potongan limbah bambu itu. Nah, dari limbah bambu itu, saya produksi untuk souvenir, misalkan untuk gantungan kunci, untuk asbak, untuk pulpen-pulpen kecil. Yang ingin tahu produk Sagala Tina Awi atau yang ingin memesan, berminat atau yang ingin belajar tentang kesenian bambu, kerajinan bambu, bisa hubungi di kalau Instagram kita ada @sagalatinaawi. Nah, yang berikutnya ada Pipit Pottery. Jadi mereka ini merupakan UMKM yang mengolah kreasi dari bahan baku tanah liat yang dijadikan karya seni tembikar. Jadi kalau misalnya nih kamu lagi mencari mangkok atau mungkin juga mug dan hiasan dekor rumah lainnya, ada semuanya di sini. Sok, kita lihat. Jadi alasan ingin membuka kelas pottery itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa keramik itu tidak hanya sebatas gerabah, tidak hanya sebatas genteng, tapi keramik itu adalah suatu proses yang bisa dinikmati secara fun, bahwa ada proses yang panjang mulai dari pembentukan, dekorasi, pembakaran, sampai menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Untuk berdirinya, Pipit Pottery ini berdiri pada tanggal 21 Januari 2021 di masa pandemi. Untuk saat ini studio keramik yang ada di Bogor baru berjumlah 3 orang, namun studio yang rutin membuka kelas tiap minggunya hanya ada satu-satunya di studio Pipit Pottery. Untuk pembuatannya, kami di sini mengajarkan per sesi, jadi satu sesinya itu sekitar 2 jam. Dengan 2 jam itu diberi clay 500 gram dan bisa dijadikan produk sekitar 2-4
Untuk proses pengajarannya membutuhkan proses waktu 2 jam dengan step pembentukan, pewarnaan, dekorasi, sampai finishing. Namun pembakaran serta pengglasiran tetap dilakukan di studio. Untuk harga, agar masyarakat bisa memahami bahwa keramik itu mahal, yaitu dari prosesnya. Karena proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari pembentukan, pengeringan, pewarnaan, sampai pembakaran. Itu membutuhkan untuk satu keramik membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Untuk pemasarannya sendiri, kami hanya di Instagram, berfokus di Instagram, dan juga kami menyimpan produk-produk kami di kafe-kafe terdekat studio. Nah, selanjutnya kita punya The Family Table. Jadi mereka itu UMKM di bidang makanan yang membuat saus homemade dengan cita rasa Nusantara. Jadi sausnya itu tuh siap santap. Cocok banget nih kayaknya dipakai sebagai kondimen pada makanan di Indonesia. Mereka punya 4 macam rasa. Ada woku Manado, ada taliwang Lombok, ada balado Sunda, dan juga ada rendang Padang. Dengernya aja aku udah lapar ya. Gimana kamu coba? The Family Table ini adalah rumah makan yang saya buka sebelum pandemi. Nah, terus konsep kita adalah fine dining. Karena ada peraturan pemerintah PPKM yang mengharuskan kita tidak boleh makan di tempat, akhirnya saya berpikir mempunyai ide untuk membuat saus yang siap makan dan minuman coklat. Berawal dari satu rasa, yaitu waktu itu woku dari Manado. Nah, akhirnya kita berkembang, kita dari menu saus itu mempunyai 5 varian. Woku dari Manado, betutu dari Bali, terus udah gitu rendang Padang, balado Sunda. Jadi kita dari satu rasa, akhirnya kita mempunyai 5 varian. Kalau untuk coklat kita juga buat sendiri. Kita racik sendiri dari bubuk coklat, pakai susu full cream, dan pakai creamer. Ya tidak kalah rasanya lah dengan coklat-coklat yang ada di pasaran. Kita juga ada Instagram. Nah, Instagram kita yang ya sekiranya orang penasaran pengen tahu gitu nih, apa sih ini saus gitu. Bisa deh cek di Instagram The Family Table Bogor. Kembali lagi di Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Kita akan langsung masuk nih ke UMKM yang berikutnya. Nah, berikutnya nih kita mau ngebahas namanya Kala Nail Art. Jadi mereka itu merupakan studio nail art yang konsepnya minimalis yang ada di Kota Bogor. Untuk pateners yang mungkin pengen kukunya tuh terlihat cantik, di sini tersedia pula nih halal breathable gel polish. Jadi lengkap ya. Kalau begitu langsung aja kita lihat. Jadi awalnya tuh aku sama temanku itu suka banget nail art. Nah, satu waktu kita ke salon kuku dan pulang dari salon tuh tiba-tiba bilang, kayaknya punya salon kuku sendiri seru ya. Jadi kita poinnya tuh lebih ke artnya, dimana kalau kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan klien itu mau desainnya seperti apa. Jadi klien datang ke sini happy, pulang juga happy karena sesuai dengan ekspektasinya dia.
Jadi di sini treatmentnya sih lebih ke kuku ya. Kita nggak ada treatment lain selain treatment kuku. Jadi ada manicure, pedicure, dan ada pedicure juga yang khusus untuk kulit yang pecah-pecah. Dan juga ada beberapa request juga klien untuk kulit yang cantengan. Kita masih bisa handle untuk beberapa kasus. Dan produk yang kita pakai juga ada beberapa jenis. Nah, yang kita sering favoritnya itu adalah gel polish halalnya. Nah, untuk yang gel polish halal ini juga cukup awet ya, jadi ketahanannya bisa sampai 1 bulan, dan itu yang merupakan paling best seller di sini. Kita juga ada beberapa request desain-desain, biasanya desainnya itu ada juga yang mau minta 3D. Jadi untuk yang 3D itu maksudnya desainnya itu yang timbul. Dan juga untuk yang ini kalau misalkan klien maunya agak sedikit natural, tapi pengen di art juga, biasanya desain-desain yang kayak gini juga cukup diminati. Ini ada namanya cat eye, jadi dia mengikuti kalau misalkan tangannya gerak-gerak, dia juga garisnya ini juga ikut bergerak gitu. Jadi salah satu desain yang paling diminati juga di sini karena simple tapi terlihat cantik juga. Kita ada di Instagram @kalanails.id, jadi bisa di search aja. Ada nih satu lagi UMKM yang memanfaatkan kawat aluminium menjadi seni kreasi replika, bisa tanaman hias bonsai, ada juga ukiran foto siluet, ada juga kaligrafi dengan komponen kawat aluminium. Namanya adalah Abet Art. Kayak gimana ya? Langsung aja kita lihat liputannya. Sebelumnya dulu tuh saya suka yang namanya bonsai ya, cuman kalau di daerah saya setempat itu agak lumayan susah untuk belajar bagaimana cara merawat bonsai yang asli. Akhirnya saya coba-coba bikin yang namanya replika dari bonsai kawat. Untuk awal mulanya kita belajarnya otodidak, jadi kita meniru dari bonsai yang asli, bentuknya kayak gimana, akhirnya kita bentuk dari kawatnya sendiri. Untuk kawatnya sendiri itu mudah untuk dibentuk seperti bonsai aslinya. Nah, untuk teman-teman ini produk-produk yang saya buat. Ini yang kombinasi dari kayu dan bonsai dari kawat. Nah, ini yang kombinasi dari batu dan kawat. Proses pembuatan yang seperti ini kurang lebih sekitar 1 hari. Nah, untuk seperti ini kurang lebih sekitar 2 hari. Nah, ini jenis model bonsai beringin, pembuatannya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Nah, ini yang ukuran kecil seperti ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3 jam. Ini bonsai hutan kurang lebih sekitar 3 hari untuk proses pembuatannya. Replika bonsai dari kawat ini satu-satunya di daerah Bogor ini. Untuk keunggulannya sendiri, kita membuatnya dari kawat aluminium yang tidak berkarat tentunya dan mudah dibentuk. Untuk pemasaran saya sendiri via Facebook ya di Abet Aldiano Saputra dan via Instagram di art_abet. Berikutnya, gimana kalau kita jalan-jalan ke Curug Ciherang? Ini merupakan satu tempat wisata air terjun yang populer banget di Kota Bogor, yang cocok untuk menghabiskan momen liburan akhir pekan bersama keluarga atau mungkin teman nih Pateners. Jadi keindahan alamnya itu menyejukkan mata dan juga suasananya tuh asri, yang bisa membuat daya tarik tersendiri ya untuk para wisatawan ya. Selain itu wahananya tuh banyak yang menarik banget. Ada rumah pohon, ada juga spot foto yang instagramable. Langsung aja kita lihat. Untuk konsepnya sih kita kan lebih ke alam ya. Jadi kayak misalkan dulu emang pertamanya kan awalnya itu cuma ada curug, lama-kelamaan ada kolam, terus ada jembatan gantung, ada kastil, terus ada rumah pohon juga. Nah itu tuh udah include semua wahana. Kita kan cuma cukup bayar 1 kali aja di depan, tapi itu udah include semua wahana. Nggak usah bayar apa-apa lagi. Kita dari jam 7, buka jam 7 sampai jam 6. Tapi kalau seumpamanya kita villa sih, kalau kayak misalkan booking villa, udah booking, kita bisa
check in malam juga bisa. Nah, jadi di sini tuh kita spot foto yang terakhir. Biasanya pengunjung abis dari Curug, biasanya langsung ke kolam, langsung nyebur. Terus selain kolam, kita di sini banyak spot foto juga. Udah spot foto, kita juga ada resto, terus sama kafe. Udah itu, kita juga bisa dapetin free wifi. Selain itu juga kita di Curug Ciherang ini ada wahana barunya. Kita mungkin baru buka di bulan ini ya. Baru buka di bulan ini, namanya Lembah Tidar. Itu area camp terbaru di sini. Kita sih biasanya ngadain kayak misalkan tiap momen kita ada promo, kayak misalkan nanti bikin video nih siapa yang paling ini, misalkan di IG gitu. Nanti kita ada promo bisa nginep free gitu, kalau enggak tiket masuk free gitu. Buat kalian yang mau berkunjung ke Curug Ciherang, bisa dicek aja di IG kita, IG-nya @curug_ciherang. Baik Pak Tenar, sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber. Nah yang ini spesial banget juga nih. Kita sudah kedatangan Bapak Kevin Wu dari Kadin Indonesia. Enak nih kalau kita ngomongin soal Kadin, tapi mungkin banyak Pateners yang belum tahu nih Pak Kevin. Ya. Sebetulnya peran Kadin untuk Indonesia terutama untuk UMKM itu apa gitu? Iya, sebenarnya Kadin ini dibentuk di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. Ya. Jadi adalah sebuah wadah bagi para sesama pengusaha Indonesia untuk bisa menjadi wadah komunikasi, wadah berkolaborasi, berintegrasi, dan advokasi sebenarnya. Kemudian juga menjadi wadah yang sama buat antara pengusaha Indonesia dengan pemerintah. Dan yang ketiga, pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri. Jadi ini peran Kadin yang sangat sentral ya. Nah kaitannya dengan UMKM, tentu sebagai UMKM kan adalah pelaku usaha. Ya. Oleh karena itu hendaknya pelaku usaha juga bisa menjadikan Kadin ini sebagai wadah rumah mereka gitu. Tapi ini kan ya UMKM kita bisa reach out langsung gitu ke Kadin gitu. Tentu ya. Saja. Tuh. Yes. Bisa langsung Iya. teman-teman. Welcome Baik. ya. Welcome tuh katanya. Iya. Oke, nah sekarang nih yang pengen banget kita tahu nih dari kacamata Kadin Indonesia. Iya. Yang namanya resesi global itu kayaknya akhir-akhir ini tuh sering banget gitu kita dengar. Iya. Tapi sebetulnya kita boleh tahu nggak sih apakah resesi global ini akan berdampak ke Indonesia atau mungkin sejauh apa? Lalu siapa yang kira-kira harus khawatir dengan adanya resesi global ini? Iya, saya sih membagi menjadi 4 kelompok ya. Oke. Orang pelaku usaha menyikapi resesi yang selama ini sedang gencar ya. Dikomunikasikan. Jadi yang pertama ada kelompok pesimis. Oke, Ya. itu bukan kita. Itu Tentu pasti saja, bukan kita. beda. Nggak ada yang salah. Ya. Ya, ini adalah bentuk reaksi ya. Ya. Ketika sudah ada sinyal-sinyal yang disampaikan melalui data makro ya, melalui pemerintah resmi, Bank Dunia, ya lembaga dunia lain ya, IMF dan lain sebagainya. Kita mengapresiasi, kita tentu juga harus melihat data-data ini menjadi satu panduan sebenarnya. Nah, yang saya khawatirkan ketika kita menyerap informasi ini berlebih, ya, apalagi kita yang namanya entrepreneur ini kan selalu wirausaha yang punya mental untuk menjawab solusi ya. Nah, kalau memang kita terlalu menyerap informasi tanpa mentalitas seperti itu, jadinya yang saya katakan pesimis. Kita nggak bisa katakan bahwa tahun depan, ya. Bahkan kalau kita mau menggunakan kata-kata yang sama, data-data yang sama, sebenarnya dari tahun ini pun udah terjadi resesi. Namun di mana? Ya, kita bicara resesi itu terjadi yang sekarang parah-parahnya itu adalah Eropa, ya, Amerika termasuk ya setelah
beberapa tahun terakhir ini adalah inflasi tertinggi mereka. Kita mungkin biasanya mikirnya tuh negara maju aja bisa terdampak, Betul. apalagi kita nih Ya, Indonesia itu. yang termasuk negara berkembang. Betul, itu mindset inferior yang salah. Iya kan? Justru kita ini jauh dari letupan krisis global saat ini. Ya. Yang ajaibnya, Indonesia salah satu dari negara yang sedang bangkit-bangkitnya nih di tengah keterpurukan. Aduh, aku Dunia tuh sampai saat ini. merinding loh. Yes. Karena Kenapa? ternyata kita malah jauh Malah dari yang resesi terbaik. global ya. Malah yang terbaik. Bahkan kuarter kedua ini kita tumbuh positif. Wow. Yang lain dunia terperosok, kita positif. Nah, namun sekali lagi saya mau sampaikan bukan berarti kita harus over positif juga. Ya. Nah, kita harus, jadi saya tadi bagi jadi 4 kelompok kan. Kelompok pertama pesimis, memandang dunia gelap, ya lalu kita harus panik, Iya. yes, ya kita bisa lakukan antisipasi. Salah satunya menurut saya kita juga harus kembali ke core business. Oke. Nah, banyak pelaku-pelaku usaha itu ketika ekonomi bagus, mereka tuh ekspansi berlebihan. Ya. Nah, kadang-kadang tanpa kalkulasi, tanpa peringatan ini, sebenarnya kita bisa jadi lupa diri. Ya. Jadi peringatan ini anggap saja mengingatkan kita untuk kembali ke core bisnis kita. Ya, jadi jangan sporadis gitu Yes, ya semuanya. jangan ya. eksploratif juga, jangan berlebihan lah. Ya. Nah, karena saya menggambarkan strategi ini seperti kayak kita tuh membersihkan karat. Oke. Ya, kalau kita anggapkan ini kendaraan ya. Jadi kalau pesimis itu dia nginjek rem, tapi dia sadar tubuhnya banyak karat. Jadi inilah momen yang baik untuk kita tuh melepas karat-karat kita. Apa karat-karatnya? Ya kalau dari misalkan let's say kita punya 10 bisnis nih. Ya. Atau kalau kita UMKM, mungkin kita punya 10 produk. Nah, kita coba lihat mana produk kita yang memang hero. Produk yang memang 2 atau 3 yang penjualan terbaik. Ya. Yang 7 itu ini saatnya untuk kita pelan-pelan abaikan dulu. Karena kalau kita juga ikut mengembangkan 7 yang belum menguntungkan, belum baik, itu banyak effort, banyak tenaga, banyak biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ketika di tengah badai, itu jadi berat. Malah Oleh jadi karena- sia-sia juga Yes. usahanya gitu Oleh karena ya. itu, kembali aja ke core business dulu. Ya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk efisiensi. Itu buat yang pesimis. Oke. Nah, buat yang optimis, ya jadi ada pesimis, ada optimis. Apa nih? Tipe yang nginjek gas. Injek gas terus Yes. gitu ya. Karena apa? Kuncinya adalah kata-katanya Warren Buffett nih. Dia mengatakan begini, takutlah ketika orang serakah. Tapi serakahlah ketika orang Takut. takut. Ini kan Oh. mindset entrepreneur gitu loh. Iya, benar-benar. Ketika orang-orang pada rame saat itu, ya justru kita mesti takut loh. Oke. Kita mesti was-was, karena market pasti akan meletup. Benar. Ini momennya. Nah, Ini momennya tuh Pak Tenar. Nah, Jadi jangan khawatir justru ya. Yes. Karena sebagai UMKM atau sebagai bangsa Indonesia lah. Tadi Pak Kevin juga udah bilang bahwa kita itu salah satu negara yang ternyata sampai sekarang malah jauh dari resesi global. Tapi kalau misalnya nih, misalnya ya jelek-jeleknya lah gitu ya, Indonesia juga terkena. Iya. Nah, tadi ya bahwa ketika kita sekarang terdampak tadi kan, bahwa kan reaksi kita beda-beda kan. Benar. Reaksi kita beda-beda. Nah, tadi tentu kalau kita yang tadi udah kebanyakan bisnis, yang berbahaya saat ini adalah perusahaan atau model bisnis yang kayak dinosaurus. Apa itu? Yang sulit bergerak, terlalu besar. Oh, Lambat. terlalu besar. Ya. Ya, justru dinosaurus itu adalah kelompok usaha yang akan terkena duluan. Oh. Ini saya nggak bicara tentang size ya. Ya. Kadang-kadang ada perusahaan kecil juga lambat. Ya. Ya, dia tahu nih dikasih warning sama pemerintah, dikasih warning sama Bu Sri Mulyani, dikasih warning sama Pak Jokowi. Artinya apa? Kita udah mesti prepare. Dikasih tahu depan badai. Itu kan bukan berarti kalau ada badai lalu kita sama sekali nggak melakukan aktivitas. Ya. Toh, kita udah membuktikan 2,5 tahun kemarin, bahkan ketika kita di lockdown loh, total lockdown aja. Nggak boleh keluar rumah. Nggak bisa keluar rumah. Toh masih banyak yang eksis kok. Iya, benar. Toh masih banyak bisnis yang tumbuh kok. Iya. Apakah tahun depan akan terjadi lockdown yang serupa? Saya kok nggak melihat itu. Saya nggak melihat kita akan dibatasi secara fisik ya. Ya. Tetapi bagaimana ekonomi dasar tetap akan tumbuh, tetap akan bergerak. Oleh karena itu penting bagi UMKM, inilah saat yang tepat untuk mengasah jiwa entrepreneurship kita, mencari solusi di tengah badai. Berarti kita harus bertahan dengan pertama tidak menyerah gitu Yes. ya. Terus kita harus tetap belajar, Iya. mencari cara terus-terusan bagaimana caranya, apalagi nih yang harus dikerjain. Iya. Tapi yang terakhir tadi kalau yang aku catat gitu ya, harus fokus sama produk-produk yang memang menjadi hero Iya, gitu ya. core business ya. Core business. Core produk kita. Jadi balik ke situ aja. Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Iya. Yang lainnya, ini bisa lah kita jual nih. Iya. Tapi belum tentu menguntungkan dan sudah pernah dicoba, tapi nggak begitu menguntungkan ya. Udah itu dikesampingkan dulu gitu ya.
aku tuh jadi punya keoptimisan dan juga punya semangat yang luar biasa lagi nih dengan dunia UMKM kita. Karena Pak Kevin aja dari Kadin udah melihat segala macam efek-efeknya akan seperti apa, tapi termasuk orang yang juga memberikan kita motivasi dan juga semangat untuk UMKM supaya enggak kok, UMKM tetap bisa semangat, tetap harus bertahan dan pasti akan ada caranya. 2,5 tahun kemarin aja kita bertahan, padahal kita di lockdown, nggak boleh bergerak sama sekali, nggak usah keluar rumah. Apalagi sekarang. Ketika lockdown, ada nggak bisnis yang tumbuh? Ada. Iya. Ketika lockdown kemarin, ada nggak miliuner baru? Ada. Loh, kok kenapa pesimis? Tuh, aduh, aku seneng banget nih. Pak Kevin, terima kasih banyak. Tapi ini karena keterbatasan waktu gitu ya, ini harus kita akhiri. Tapi ini makasih banget udah datang ke sini. Pateners juga pastinya seneng banget bisa menimba ilmu lagi nih tentang apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menghadapi tantangan-tantangan. Yang jelas tetap semangat, jangan menyerah gitu ya. Pak Kevin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan next time kita bisa mendatangkan Pak Kevin lagi dari Saya Kadin 3 tips boleh? Boleh banget, silakan. Di tengah kondisi seperti ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, rest. Kita nggak usah paksakan diri kita. Kalau kita tahu bahwa depan ada badai, toh Anda bisa beristirahat sejenak kok. Jadi R yang pertama, rest. Yang kedua, kita bisa reset. Kita tahu bahwa dunia berubah, berarti kita juga harus mengembalikan apa hal-hal kunci yang bisa kita lakukan. Mau itu menambah ilmu kita, menambah network kita, menambah peluang-peluang yang baru, reset. Dan yang ketiga, kita juga tetap harus selalu restart. Udah planning, jangan ditunda terus. So, dimulai. So, 3R. Rest, reset, restart. Yes, terima kasih banyak kalau begitu Pateners. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pateners, kita udah mendengar suara-suara di luar yang begitu negatif, suara-suara di luar yang begitu membuat Anda ketakutan. Tetapi kuncinya bukan di suara di luar. Bagaimana suara dalam hati Anda? Sebagai seorang entrepreneur, jawabannya adalah bagaimana Anda bisa sanggup membuat suara hati Anda berteriak lebih kencang. Kita tahu badai akan datang, tetapi siapkan payung, siapkan usaha, siapkan iman Anda untuk terus maju dan berusaha memberikan nilai tambah, bukan hanya untuk Anda, tapi untuk orang-orang di sekitar Anda. Salam sukses! Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kalau aku udah pegang handphone seperti ini, berarti kita akan masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Kita lihat yuk, ada produk-produk keren apa sih dari Bogor? Oke, yang pertama nih, ada Bagelen by the Fitria Cookery. Yang uniknya adalah, jadi bagelennya itu, tahu dong ya, roti kering gitu, dibikinnya dari ubi ungu. Wow, keren banget, kreatif banget. Coba yuk kita lihat yuk. UMKM Bagelen by the Fitria Cookie menyediakan roti yang dikeringkan berupa bagelan. Jadi bagelannya tuh warnanya tuh unik banget yang mereka bikin. Warnanya ungu karena didapatkan dari bahan dasar ubi ungu, dipadukan dengan rasa gurih yang menyatu dengan rasa manis khas ubi ungu, tentunya menjadi sensasi paduan rasa yang enak. Jadi UMKM ini juga menyediakan varian lain. Ada daun kelor yang dinobatkan sebagai daun dewa karena kaya akan manfaat bagi tubuh. Unik banget ya Pateners. Tuh, ini kayaknya enak-enak sekali sih. Oke baik, berikutnya aku mau melihat namanya boneka poti. Nah kalau yang boneka poti ini buat kamu nih yang sedang membutuhkan souvenir untuk ulang tahun anak atau mungkin acara-acara gitu ya. Ini kamu boleh lihat karena desainnya tuh keren-keren banget dan kreatif-kreatif banget. Tuh, kalau misalnya suka Thomas bisa pesen, ada foto anaknya pula di situ.
Gitu, boneka poti namanya. Kali ini ada produk dari UMKM Boneka Poti yang memproduksi boneka yang terbuat dari serbuk kayu dan bentuknya lucu-lucu. Karena kalau disiram setiap hari itu akan tumbuh rambut yang berupa rumput hijau. Menarik banget ya untuk meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi anak. Boneka poti ini juga dapat menjadi alternatif sebagai media pengenalan dalam mengamati pertumbuhan tanaman. Jadi selain sebagai media edukasi, anak-anak juga bisa sambil bermain. Ya jangankan anak-anak, orang dewasa juga pasti akan tertarik nih dengan media tanam yang satu ini. Nah selanjutnya nih ada yang namanya House of Talita. Kalau House of Talita ini dia tuh membuat tas yang unik-unik dan juga dekorasinya tuh etnik karena mereka menggunakan teknik yang namanya decoupage. Jadi kalau kamu suka untuk mengkoleksi tas-tas yang kreatif dan juga yang unik, langsung aja dilihat House of Talita. Untuk memulai usaha, kreativitas merupakan salah satu hal yang sangat penting Pateners. Seperti yang dilakukan oleh owner UMKM House of Talita yang mengembangkan potensi diri dengan membuat kerajinan etnik decoupage. Produk yang dihasilkan berupa kreasi tas dengan motif dan desain yang sangat unik. Semua produknya merupakan hasil buatan tangan asli. Wah, top banget ya. Jadi Pateners, mulai sekarang kamu juga harus mengenali potensi diri kamu nih. Kemudian kembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya Kriti by Lucy. Jadi mereka itu sebetulnya fashion tapi etnik dan tekniknya itu tenun. Jadi ini keren banget sih. Karena kalau kita ngomongin soal fashion tradisional Indonesia itu banyak banget pilihannya. Nah, sekarang tambah satu nih, Kriti by Lucy. Nah, kali ini ada inovasi fashion yang dilakukan oleh UMKM Kriti by Lucy. UMKM ini memproduksi pakaian kekinian, membentuk kain dari hasil tenunan benang dengan motif dasar polos yang dipadukan dengan garis-garis atau kotak-kotak dengan warna-warna cerah diselingi aneka warna benang. Ready to wear untuk tampil Fashion Week Street ya Pateners. Bisa jadi wadah pengembangan ekonomi kreatif anak muda nih untuk mengangkat produk lokal. Wah, keren banget. Nah, satu lagi nih, ada tempat tisu yang hits dan juga kekinian dari Rumah Tisu. Jadi ini buat kamu yang sekarang-sekarang ini kan tisu itu kayaknya udah menjadi bahan atau barang wajib untuk dibawa ya. Tapi tempatnya mungkin kita suka itu lagi. Nah, ini sekarang banyak nih pilihannya. Ingat ya, di Rumah Tisu. Tisu sekarang ini bisa menjadi hal wajib untuk dibawa ketika Pateners sedang traveling. Nah, pas banget nih, ada UMKM yang namanya Rumah Tisu. Tapi ini bukan sembarang tempat tisu loh ya. Jadi mereka itu membuat tempat tisu dan sudah dimodifikasi dengan gaya-gaya kekinian. Dalam satu tempat tisu Pateners bisa memuat banyak. Karena diferensiasi produk yang dilakukan oleh UMKM ini sangat diperlukan banget nih. Supaya hidup kita itu jadi praktis tanpa ribet. Pateners harus banget punya produk yang satu ini. Supaya kita bisa bersih dimanapun. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. 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 Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Pemuda yang kreatif dan keren itu pastinya tidak kehabisan ide atau inspirasi. Karena inspirasi itu bisa didapat dari mana aja, termasuk juga dari luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke segmen Dunia dalam Inspirasi. Pateners, kalau biasanya kamu membersihkan peralatan dapur menggunakan sponge atau kawat yang terpisah dengan sabunnya, sekarang udah nggak perlu pusing lagi nih, karena sudah ada alat pembersih yang all-in-one. Inovasi yang keren banget deh, jadi lebih mudah nih untuk mencuci peralatan dapur.
Dan cara penggunaannya juga sangat mudah loh. Cukup masukkan sabun dan air ke wadah yang namanya wire ball brush. Lalu tinggal dibersihkan deh. Praktis banget kan? Inovasi ini cocok banget untuk dijadikan referensi membuat inovasi produk kamu nih Pateners. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Halo semuanya, aku ketemu lagi dengan kamu semua hanya di DigiNews bersama Miss Cetal, cental, centil, digital. Ikut Miss Cetal yuk, kita mau jalan-jalan ke Bogor. Let's go! Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. DigiNews yang pertama ini ya, Miss Cetal mau menceritakan kisah sukses sebuah UMKM. Jualannya peci, tapi bisa go internasional. Tuh, ini kayaknya patut untuk dicontoh sama semua pelaku UMKM di Indonesia. Lihat dong. UMKM di Indonesia semakin berkembang, termasuk di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah produk peci buatan Mang Zen di Desa Citaun, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Pateners. Zen tertarik untuk membuat peci karena didasari oleh rasa ketertarikannya dengan budaya dan tradisi Nusantara. Peci Zen ini cukup diminati oleh pasar lokal maupun juga luar negeri karena kualitasnya juga tidak kalah dengan hasil pabrikan. Tentunya dengan penggunaan bahan yang sudah memenuhi standar ya. Nah, kalau harganya dibanderol dengan harga antara Rp20.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Konsumennya pun berbagai kalangan, mulai dari perorangan atau retail hingga komunitas dan perusahaan. Keren banget kan? Coba sekarang Miss Cetal mau tanya, siapa yang suka nongkrong di warung kopi atau warkop? Kamu. Semuanya suka? Sama dong. Miss Cetal juga. Miss Cetal suka ngopi, suka pesen mie instan di situ. Jadi pulang-pulang udah kenyang deh. Nah, tapi pernah denger nggak yang namanya warkop digital? Ini baru. Coba ditonton. Warkop Digital adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses, dan pelayanan informasi serta membangun usaha mikro guna untuk memberikan lapangan kerja dan pendapatan melalui usaha warung kopi digital. Warkop Digital ini memberikan peluang kepada para calon wirausaha untuk menjadi agen pemasaran digital dengan efisien, jangkauannya luas, dan juga bisa memasarkan lebih dari satu produk atau jasa dan dengan penghasilan yang tidak terbatas serta mampu untuk bersaing dengan bisnis skala besar. Keren banget ya? Sekarang kita akan melihat kira-kira nih ya, tips untuk menggunakan media sosial bagi UMKM itu apa aja sih? Udah pada tahu semua? Yakin? Bener? Yang ini udah tahu belum nih? Kalau ternyata tipsnya dari Miss Cetal itu ada yang khusus. Nih lihat di sini. Pateners harus bisa mendeskripsikan dengan jelas di media sosial, tidak lain agar konsumen mampu menangkap apa sih kelebihan produk serta timbul rasa yakin untuk membeli. Kemudian Pateners dapat memanfaatkan Instagram Reels atau TikTok Live secara rutin, melaksanakan live shopping dan juga mengulas produk sehingga penonton seolah-olah sedang berada di galeri produksi kamu. Kemudian kamu harus sudah mulai berdagang nih melalui marketplace dan juga memasarkan produk melalui Google Business sehingga dapat dijangkau oleh pasar yang lebih luas. Oke deh, kalau begitu ya, sudah sekian dulu Miss Cetal mau jalan-jalan ke kota lain. Bogor sudah selesai. Tapi yang jelas buat kamu harus tetap go digital. Dan nanti ketemu sama Miss Cetal. Cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh
kalau sekarang kita menuju ke segmen yang namanya Paten Surprise. Jadi kali ini kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan branding untuk produk-produknya. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi target dari Paten Surprise kali ini? Kita lihat langsung liputannya. Halo Pateners di seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang. Kembali bersama saya, Leonardo DeCario, host 3 Jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya di Paten Surprise kita akan mencari salah satu UMKM yang beruntung akan mendapatkan surprise dari Paten. Siapakah orangnya? Andakah atau teman Anda? Ikuti saya, yuk. Permisi Ibu. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dagang masakan. Iya. Kenapa ini kosong nggak ada tulisannya Bu? Iya waktu itu pernah bikin. Ah. Tapi Terus? ya. Mestinya ada namanya Bu, dagang apa? Betul. Apa nama dagangnya? Iya. Brandingnya apa? Misalnya warung nasi Bu siapa gitu. Dulu pernah ada. Oh. Nilam Sari namanya. Oh dulu. Iya. Oh, terus kenapa nggak ada sekarang? Sejak pandemi ya udah nggak bikin Oh. lagi. Iya. Mau pakai nama lagi nggak? Rencana mau. Mau ya? Iya. Kenapa nggak pernah bikin lagi? Belum sempat. Nggak ada uangnya ya? Iya nggak ada uangnya Oh juga. iya. Bu, Ya. kita ngobrol aja Bu. Boleh. Kita cari silakan. solusi bagaimana supaya dagangan Ibu ini bisa kelihatan lebih profesional. Silakan. Ada nama dagang dan juga kelihatan lebih higienis. Iya Pak. Kita cari solusinya yuk. Kita ngobrol sana Bu. Oh, iya. Yuk. Terima kasih Kak. Ayo Bu, silakan duduk Bu. Iya. Nah, Bu, Iya Pak. Ibu kalau dagang itu mesti punya nama dagang Bu. Iya. Ya, nama dagangnya terserah Ibu mau bikin apa. Yang pasti harus punya branding. Dagang itu mesti bersih, higienis, biar orang tertarik. Terus Iya. konsumen-konsumen senang makannya kan tempat Ibu bersih, Iya. juga enak. Iya. Dan juga mesti variatif makanannya macam-macam. Terus mesti ada program-program diskon. Misalnya beli 5 bungkus dapat kerupuk gratis. Atau dapat apa gitu. Pokoknya Ibu buat ya es teh manis gratis. Misalnya begitu. Nanti kalau Ibu udah punya branding atau punya nama dagang, Ibu mesti daftarkan ke HAKI. Hak Kekayaan Intelektual. Ya, Happy. HAKI namanya, supaya dagangan Ibu itu terdaftar. Oh iya. Tidak ada yang meniru. Iya. Ibu kalau mau buat cabang dengan nama yang sama, orang nggak akan bikin. Karena udah ada nama Ibu yang punya. Ibu, nanti kalau Ibu udah punya branding, jangan lupa ya Bu, daftarkan ke HAKI Bu, Iya. biar terdaftar, ya. Pak, siapa? Ya udah, kita ke tempat Ibu lagi yuk. Nah, ya ingat pesan saya, Ibu terus berinovasi ya Bu ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu. Iya. Perkenalkan saya Mas Karyo dari Paten Surprise Bu. Oh iya. Iya, ini dia Bu. Sekarang warung Ibu bisa terlihat. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Rumah Makan Nilam Sari. Yo, nomor teleponnya benar Bu? Iya, betul. Iya Bu, ini ada persembahan dari Paten khusus untuk Ibu. Di episode kali ini dari seluruh Indonesia yang terpilih Ibu sebagai pemenangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pokoknya Ibu harus dagangnya lebih giat lagi Bu ya. Iya, dan ini selain branding kami juga siapkan ini buat Ibu. Iya. Ini ada tambahan modal dari kami buat Ibu. Terima kasih.
Iya, alhamdulillah ya. Semoga tambah berkah Bu dagangannya Bu, ya. Sukses terus. Doanya juga. Amin. Oke, Pateners, itulah tadi ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Seperti biasanya kita kasih dia modal dan juga support usahanya dengan berbagai macam alat-alat keperluan. Oke. Semoga minggu depan Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kami. Tunggu kami di kota Anda. Tetap bersemangat, tetap berinovasi dan juga jujur nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuan dari Paten untuk modal usaha warung saya. Semoga Paten tetap jaya dan sukses selalu. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Aduh, Pateners, ini nggak berasa banget kita sudah sampai di penghujung acara. Udah banyak banget kan yang kita share, UMKM yang kreatif dan juga keren. Terus tadi narasumber juga sudah datang untuk memberikan solusi-solusi kepada Pateners sekalian. Jadi pastikan minggu depan nonton lagi, mendapatkan inspirasi lagi, ide-ide baru lagi bersama dengan saya Lia Atmajaya di jam yang sama di TVRI ya. Jadi jangan lupa kita ketemu minggu depan. Yang jelas harus tetap sehat dan juga semangat. Sampai jumpa. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit.